Sikok 23 kembali lagi ke Ceto, cerita transportasi kita. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya Weni Ramdiastuti. Saya sedang berada di Terminal Jukung 7 Ulu yang kemarin baru saja diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Keren sekali karena kita bisa langsung ada view-nya di sana, Jembatan Ampera. Nanti LRT-nya lewat tuh. Ya, dan pagi ini saya ditemani oleh dua figur prominent yang sangat keren. Yang pertama saya sebutkan adalah Pak Danto Restiawan. Beliau adalah Direktur Sarana Transportasi Jalan. Datang jauh-jauh dari Jakarta untuk bersama-sama membahas tentang keselamatan transportasi di jalan, seperti itu ya. Dan kemudian ini adalah bestie saya, beliau adalah Mbak Omi atau kita sebut dengan Bunda Omi. Yang menjadi ketua komunitas Bunda Merah Putih. Bunda Merah Putih itu apa? Nanti Mbak Omi akan sedikit deh mengulas-ngulas gitu ya Mbak Omi ya. Dan Mbak Omi ini juga mewakili tentu saja pelaku atau boleh dibilang perempuan, ibu-ibu, emak-emak yang peduli akan keselamatan di jalan. Nah, apa kabar? Baik, Mbak Omi. Alhamdulillah, Mbak Weni. Fresh sekali Cak ya? Harus. Ya? Harus. Oke. Lipstiknya pink. Pak Danta apa kabar Pak Danto? Baik Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi, udah lama gak ketemu. Lama kita nggak ketemu ini. Alhamdulillah. Salam sehat ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Oke. Jadi selama 30 menit ke depan kira-kira gitu ya. Siap. Kita santai-santai aja. Siap. Kita tuh pengen ngomongin soal keselamatan jalan. Jadi tadi baru saja ada acara ya, senam sehat, kemudian bagi-bagi door prize untuk bersama-sama kita peduli, aware, alert terhadap keselamatan di jalan karena ini sedang waktunya Pekan Keselamatan di Jalan. Oke, baik Pak Danto. Setiap pagi kalau kita mau keluar rumah gitu ya, kita tentu doanya adalah ya Allah berikan kami keselamatan gitu kan ya. Berikan kami keselamatan di jalan karena yang namanya bala kita nggak pernah akan tahu. Kitanya sudah hati-hati, yang lain tidak hati-hati. Kita bawa motornya benar, bawa mobilnya benar, tapi bisa jadi kita diserempet, ya kan Pak? Atau kita berhadapan langsung dengan mereka yang tidak peduli akan keselamatan jalan. Nah, Pak Danto, saya mau tanya-tanya nih Pak ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan pengertian keselamatan di jalan itu Pak? Iya, jadi keselamatan di jalan itu adalah secara pribadi bahwa kita masing-masing orang tuh harus bisa memberikan keselamatan buat diri kita sendiri dan juga bisa memberikan keselamatan buat orang lain gitu. Kadang banyak orang yang dirinya selamat tapi orang tidak selamat karena kita ugal-ugalan di jalan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga tidak berkendara menggunakan helm, terus tidak berkendara di tempat yang seharusnya. Mungkin kita juga bisa celaka, tapi kita juga bisa menjadi penyebab kecelakaan itu sendiri, Bu. Jadi keselamatan itu semua buat kita semua. Betul. Ini menarik ya Pak ya, sorry saya potong sedikit. Jadi kita pun bisa menjadi penyebab kecelakaan orang lain. Betul Ibu. Iya. Jadi gimana Pak cara supaya kita selalu on the track untuk tidak merugikan orang lain selain untuk diri sendiri tentunya? Dari Kementerian Perhubungan itu selalu membuat sosialisasi keselamatan Ibu di semua BPTD. Kita di 33 provinsi itu ada program seperti yang tadi kita saksikan. Itu rutin, jadi kayak di setiap BPTD itu sekitar 2 atau 3 kali per tahun tuh kami selalu karena tingkat kecelakaan itu setiap tahun itu semakin naik dan itu yang menjadi korban tuh selalu anak remaja. Iya. Usia 15 sampai 24 tahun tadi ya? Tahun. Betul Ibu. Itu. Pak, sehari itu rata-rata berapa orang meninggal karena kecelakaan? Hitungannya dari Korlantas tuh 2 orang sampai 3 orang jam Bu yang per meninggal. Jam? Iya, yang meninggal itu. Ya Allah. Jadi kita harus aware ya
Ini di sini masyarakat juga kalau diberitahu tuh ya harus nurut itu ya. Oke. Tadi kan kita saksikan di video-video itu Betul, betul, ada yang jalannya tuh sudah ditutup tapi masih diterobos Iya, iya, ya kan. iya, Kemudian iya. juga tidak ada larang tidak boleh berputar, kemudian dia berputar, kemudian melawan arus segala macam. Ini kan perilaku kita yang bisa membuat orang lain celaka gitu. Bahkan bukan orang, kita aja juga celaka gitu kan. Iya. Tapi kalau kita aware bahwa kita tuh harus selamat, semua orang punya berpikiran gitu, insya Allah sih semua selamat ya. Iya. Gitu. Jadi perilaku kita di jalan itu akan sangat berpengaruh bukan hanya buat diri sendiri tapi itu untuk pengguna jalan yang lain. Betul Ibu. Gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi motor semakin banyak. Motor semakin banyak dan orang juga kesadaran untuk menggunakan angkutan umum juga masih terbilang rendah dibandingkan zaman dulu ya Pak ya. Betul Ibu. Oke, baik Pak. Kemudian apa Pak faktor penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas Pak? Karena faktor manusianya kah? Atau faktor kendaraannya? Atau faktor prasarana dan lingkungan? Yang presentasi paling banyak itu di faktor manusianya Bu. Faktor manusia. Iya, jadi nggak di angkutan umum, nggak di kendaraan roda 2, kendaraan pribadi, itu angkutan faktor manusia itu paling dominan. Makanya kami sebetulnya juga di tiap-tiap BPTD itu ingin ada komunitas yang membantu kami untuk menyuarakan keselamatan ini supaya masyarakat itu sadar bahwa keselamatan itu adalah milik bersama. Betul. Nah, berharap di kegiatan ini di Suksa juga seperti itu Ibu. Jadi tapi kami alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan Bu Omi, dengan Ibu bahwa ternyata sini sudah ada komunitas yang membantu kami untuk supaya masyarakat menjadi sadar lalu lintas dan keselamatan itu seperti itu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Nah ini menarik sekali ya. Tadi Bapak bilang bahwa kantor pemerintah seperti itu yang merupakan lembaga resmi mengurusi keselamatan bertransportasi memerlukan pihak luar untuk mensosialisasikan bagaimana berkendaraan yang baik di jalan. Nah kita masuk nih Pak ke Mbak Omi kan gitu ya. Kita masuk ke Mbak Omi nih karena Mbak Omi ini kan adalah punya sebuah komunitas Bunda Merah Putih. Mbak Omi bisa nggak dijelasin ya atau berdasarkan pengalaman dulu gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih sebuah komunitas itu berperan untuk membantu pemerintah dalam berkendaraan yang baik? Kalau ibu-ibu tuh atau emak-emak, caranya gimana cara membantunya Mbak? Bisa. Karena ini kalau saya lihat pengalaman pribadi kita aja. Pendidikan untuk kesadaran berlalu lintas, kalau menurut saya itu harus dari dini. Betul. Saya ingat waktu SD aja kan kita dulu ada pelajaran PMP. Iya. PMP itu anak sekarang nggak tahu lagi PMP. Pendidikan moral Pancasila. Ya. Kalau kita sudah bermoral, ini kan otomatis kan hubungannya dengan orang lain juga. Moral gitu kan. Kalau ini sudah ditanamkan dari dini, itu saya rasa ya sekarang ini yang saya sedih itu ada anggapan aturan itu udah dilanggar Pak. Iya Mbak. Selama pacak dilanggar, selama bisa dilanggar, laju udah apa-apa. Iya, kadang pakai helm pun nggak dipakai helm, dicantolin di motor, di situ ada polisi, cepet-cepet dia pakai helm. Gimana? Kan nggak sadar dengan dirinya sendiri, nggak sadar dengan lingkungannya. Nah kalau kita di komunitas ibu-ibu, kalau saya sih kepinginnya ibu-ibunya dulu kita masukin, kita kasih pengertian supaya dia dia ngajarin keluarganya dulu. Benar. Dari skup yang paling kecil. Ngapain kita keluar-keluar kemana-mana kalau diri kita sendiri nggak bener. Itu prinsip saya sih Mbak ya. Bisa dimulai gitu. Karena kalau saya aja kalau anak mau pergi mau bawa motor, kamu pakai apa? Helmnya mana? Kalau udah malam jaketnya mana? Ya betul. Nah kami alhamdulillah bapaknya itu selalu sedia jaket yang memang jaket safety yang ada pelindungnya itu kan pakai jaket yang ini. Nah dan ini gitu. Pak Mbak Omi juga bikers. Bonceng suaminya biasa dari kota ke kota, jadi kita tahu benar kan aturan boleh ngebut tapi ada saatnya. Nah
Kalau saya di emak-emak ini memang emak-emak ini paling kacau loh Pak. Paling kacau lalu lintas. Makanya tadi kan saya Mama bilang, selalu benar ya. Emak-emak sudah ngerasa selalu benar, sen kanan lo belok kiri. Dan saya sendiri, saya kalau bawa kendaraan, ya karena memang alhamdulillah dari waktu belajar, memang yang ngajarin itu memang papa saya yang ngajarin itu memang benar-benar orang yang disiplin. Jadi dari belajar aja saya udah diajarin bahwa kita kalau mau belok kita harus tengah kopling. Kalau kita di tanjakan atau di itu kita nggak boleh main sodok aja, apalagi kalau kita di turunan, gitu, kita harus main kopling dan rim. Nah, zaman dulu kan kayak gitu ya. Kalau sekarang mobilnya metu, Betul. malah nggak bisa nyetir. Benar. Kemudahan zaman sekarang matic, ya betul. Nah itu kesadaran itu dilakukan sejak dini. Kalau sekarang kita keluar kayak tadi, emak-emak, apa dia masuk? Ya, Pak. Enggak, malah kan saya boleh, kalau saya boleh usul, ini kita sosialisasinya langsung ke sekolah-sekolah. Gitu. Betul. Dimasukkan di pelajaran itu bisa diusulkan kita di dunia pendidikan. Itu dulu. Karena sekarang kan udah kacau balau nih. Benar. Itu yang saya rasakan sih Pak. Oke, Iya. Mbak Omi, Pak Danto. Jadi kalau saya ngelihat kepean saya ini ya, kepean saya yang diomongin oleh Pak Danto dan Mbak Omi itu benar semua, bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dan itu kan 61% dari faktor manusia. Dan ternyata itu semua penyebabnya antara lain adalah tidak disiplin. Tadi Mbak Omi udah bilang, melanggar aturan, selama bisa dilanggar kenapa harus dipatuhi kan gitu ya. Kemudian emosional, tidak sabar. Mbak Omi mau nanya di sekarang, kalau kita lagi sering, apalagi ibu-ibu ya kan, lagi banyak tekanan, belum masak, mana lagi buntu pula. Pak Danto tahu buntu nggak? Oke. Suami taunya di rumah ada masakan gitu ya misalkan. Kemudian cepet-cepet ke pasar, nak ngutang nggak pacak lagi. Sorry Pak, bahasa daerah. Iya kan? Terus tapi tuntutannya tuh banyak deh. Dan kemudian dia bermotor keluar dari rumah dalam kondisi emosi yang sedang naik. Gimana Mbak Omi, menurut pendapat Mbak Omi? Aku tinduk baiklah. Daripada dasar nyelakain orang juga kan. Iya, balik-balik ya kita berserah pada Allah sih Mbak. Sebelum berkendaraan kan kita harus berdoa dulu di balik semua permasalahan. Iya. Soalnya emak-emak tuh stresnya berat ya Pak. Ya. Beban kita kadang-kadang sampai keluar rumah aja nggak, sendalnya sebelah-sebelah, pakai daster. Kadang berdaster. Ya pakai jilbab tapi pakai daster buntung. Itu sering kayak gitu. Itu permasalahan memang kan. Memang balik-balik ke mindset sih Mbak. Mindset dan juga Pola pikir orang dan kesadaran moralitas kita. Jadi gitu kalau lagi emosi jangan berkendaraan. Enggak. Kalau aku lebih baik, aku tidur aja. Soalnya saya kan dulu waktu anak-anak masih sekolah, itu kan saya biasa antar jemput anak sekolah. Jadi biasa jam 6 itu udah mulai keluar rumah kan, antar ada 3 sekolah kan, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nanti pulang ke rumah, belanja lagi, nyiapin suami berangkat ke kantor, itu ke saya dulu kejar lagi, mau ngapa urusan kerjaan. Nah itu emang kalau lagi stres sih tidur aja, anak-anak mau dinaikin apa kayak gitu ya, bapaknya aja yang ngatur. Tapi memang ini tingkat fatalitas yang remaja sering alami itu karena di rumah pada saat mau berkendara itu sudah dalam keadaan kondisi yang tidak stabil. Ini kemerungsung. Betul. Ya. Terus lagi ada permasalahan dengan keluarga, itu juga akhirnya dalam berkendara itu nggak fokus. Betul. Itu yang menyebabkan kejadian. Konsen. Betul. Tadi saya setuju dengan Bu Omi bahwa itu dimulai dari rumah. Bukan untuk berorganisasi. Saya pikir memang ini kalau dimulai dari keluarga, kan kami di sini hanya bisa setahun paling 2-3 kali nggak ada. Iya, tapi betul. selebihnya kan sering dilakukan. Yang berkeluarga itu emak, Pak. Betul. Emak.
kami nanti untuk berikutnya lagi, kami masih ada yang untuk kami lakukan di sini, kami nanti akan lakukan di sekolah-sekolah. Mungkin Ibu bisa juga bantu ya Ibu Pak juga ya. bisa ikut itu. Jadi nanti kita biasanya menyisir sekolah-sekolah SMA Ibu. SMA karena di beberapa tempat seperti itu. Karena kalau SMA itu kan mereka juga udah bermotornya lebih banyak ya. Pak, tapi sekarang banyak cabe-cabean tuh nah SMP, masih 13 tahun, 14 tahun dia. Apalagi kalau di di dusun ya. Tambah lagi di dusun. Kalau di dusun ya Pak ya, itu anak-anak bermotor tuh seperti halnya dia bersepeda. Bapak lihat deh, Asal misalkan kaki dia udah nyampe udah iya. Kalau begitu ya SMP sudah harus dimasukin, malah makin dia lebih mudah, lebih bagus ya. Apalagi kan kemudahan kita untuk kredit motor, Pak, itu membuat orang, apalagi kalau selesai panen, rame-rame pada kredit motor, Pak, atau beli motor. Nah, PR Pak Danto banyak. Bu, kita punya program namanya Salut, Bu. Salut. Sadar lalu lintas usia dini. Oh, itu. Oke, bagus, Pak. Jadi masih kecil-kecil tuh, kita aja mereka tuh belajar. Iya, SD itu udah ya. Nanti kami adakan sini. Oke. Boleh Pak. Oke. Nanti pokoknya Ibu berdua kami. Siap. Siap, Pak. Oke. Ini nggak kerasa ya, padahal baru menyentuh kulit-kulit luar gitu ya, Pak ya. Nah, saya minta closing statement nih dari Pak Danto. Iya, jadi alhamdulillah acara hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Kami mohon Ibu Buda Ome dan Bu Wendy ya. Gitu. Kami kan hanya bisa pada saat ini saja mensosialisasikan keselamatan. Tapi kan hari-hari berikutnya, ke depannya, ya kami mohon dari ibu-ibu ini untuk bisa meneruskan. Kami nanti tugas lagi. Kami akan lakukan untuk yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan lakukan di sekolah-sekolah sesuai tadi Bunda Umi sampaikan, mulai SMP, SMA gitu ya. Nanti kita tetap sinergi. Memang keselamatan itu nggak bisa jadi pemerintah saja, harus didukung sama masyarakat, sama komunitas ini. Komunitas. Seperti harus banyak-banyak merangkul komunitas. Betul ya Pak ya. Betul. Dan bagus ya tadi Salut tadi ya. Apa tadi Salut? Sadar lalu lintas usia dini. Usia dini, betul. Oke. Nah sekarang Mbak Omi pesen-pesennya buat ibu-ibu terutama. Nah, so emak-emak ya, ke Palembang aku apa ya bahasa. Ya. Untuk emak-emak yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan ya. Kita nih emak, kita udah galak kan kehilangan anak. Ya. Makanya kalau anak atau laki kita berkendaraan, tidak apa-apa lah kita omel-omeli dikit. Iya. Demi apa? Demi keselamatan. Itu baik pesan aku. Oke. Jadi itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Omi ya, figur perempuan yang sangat peduli akan keselamatan berkendaraan. Dan juga beliau adalah ketua komunitas Bunda Merah Putih yang dapat tugas dari Pak Danto nanti untuk sosialisasi keselamatan berkendaraan. Ya. Kemudian tentu saja Pak Danto sebagai Direktur Transportasi Jalan Kemenhub RI. Pasti informasi ini bermanfaat dan kita akan adakan sosialisasi seperti ini nanti pada waktu yang tidak lama lagi. Betul. Itu ya Pak ya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi.